Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab, memahami kupas tuntas memahami dua kalimat syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam apa? Syirik. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar, syirik besar. Di antara konsekuensinya mengeluarkan seseorang dari Islam, mengeluarkan seseorang dari iman. Dan kalau sampai dia mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mati dalam keadaan kufur, kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang kedua, syirik asghar, syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, dari iman, namun tetap bisa menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Syirik asghar meskipun kecil namun ia tetap berbahaya, bahkan masuk di antara dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar di antaranya adalah syirik asghar, syirik kecil. Dan syirik asghar sendiri telah kita pelajari pada pertemuan lalu, ada dua macam. Syirik yang apa? Zahir, yang nampak, dan syirik yang khafi, yang samar, yang tersembunyi. Adapun syirik yang zahir ada dua, perbuatan dan ucapan. Syirik berupa ucapan dan perbuatan. Adapun berupa ucapan, apa contohnya kemarin? Mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atau bersumpah dengan nama selain Allah, demi Rasulullah, ya, demi ayahku, demi ibuku, dan lain sebagainya. Yang diniatkan itu adalah sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik asghar berupa ucapan. Ya, syirik asghar yang zahir, yang nampak berupa ucapan. Adapun syirik asghar yang zahir berupa perbuatan. Apa contohnya kemarin? Menggantungkan jimat. Ini pun dengan catatan, apabila jimat tersebut diyakini hanya sebagai apa? Sebab. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atau menolak madarat. Adapun ketika seseorang meyakini jimat itu sendirilah yang mampu mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka ini bukan syirik asghar lagi, tapi syirik apa? Akbar, syirik besar. Ketika seorang meyakini ada sesuatu selain Allah yang mampu dengan sendirinya memberikan manfaat dan menolak madarat, maka ini syirik akbar. Ya, jimat menjadi syirik asghar tatkala seseorang meyakini jimat tersebut hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan keterangan itu bisa menjadi sebab untuk menolak bala maupun mendatangkan manfaat. Disitulah letak kesyirikannya. Ya, sehingga apabila seseorang menggantungkan jimat tanpa ada keyakinan jimat itulah yang mendatangkan manfaat, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan yang zahir
yaitu syirik kecil. Nah, berikutnya kita lanjutkan halaman 194. Halaman 194. Yaitu syirik khafi. Apa khafi? Tersembunyi. Syirik kecil yang khafi. Syirik asghar khafi. Syirik kecil yang tersembunyi. Yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Seperti riya, ingin dipuji orang lain, dan sum'ah, ingin didengar orang lain. Tes. Ya. Riya ini berasal dari kata ro'a. Ro'a yara ru'yatan, yang artinya melihat. Jadi riya ini identik pada penglihatan. Seseorang ingin dilihat sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang dekat dengan Allah, dan seterusnya. Ini artinya apa? Riya. Ingin dipuji orang melalui pandangan, penglihatan. Ingin dilihat orang agar tampil baik tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Riya. Dan sum'ah, ingin didengar orang. Kalau sum'ah berasal dari sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Jadi kalau riya ini identik pada pendengaran. Apa artinya? Ingin didengar sebagai orang yang dermawan. Ya, ingin ibadahnya didengar oleh orang lain. Ingin kesolehannya agar sampai kepada telinga orang lain. Dan seterusnya. Ya, maka sama, dua-duanya ingin dipuji. Tapi yang satu dari jalur penglihatan, yang satu dari jalur apa? Pendengaran. Kalau riya dari melihat, kalau sum'ah dari mendengar. Dua-duanya syirik khafi, syirik asghar khafi. Nah, seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia. Perhatikan, melakukan suatu amal tertentu yang harusnya dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia. Misalnya dengan memperindah salatnya karena dilihat orang. Kalau pas lagi nggak dilihat orang, dia biasa saja salatnya. Tapi kalau pas dilihat orang, dia perindah salatnya, dia perlama durasinya, dia perkhusyuk ya setiap gerakan-gerakannya. Maka ini yang namanya riya. Nah ini. Atau bersedekah agar dipuji sebagai seorang apa? Dermawan. Atau memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar orang lain sehingga mereka pun menyanjung dan memujinya. Di antara contoh-contoh praktis yang namanya riya. Dan ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk di antara syirik asghar yang apa? Khafi, tersembunyi. Mengapa kita katakan khafi dan tersembunyi? Karena pada hakikatnya kita tidak tahu isi hati orang. Kita nggak bisa menghukumi orang itu telah riya. Kita tidak bisa meyakinkan diri kita kalau dia telah sum'ah dan riya, karena tersembunyi. Karena letak niat itu ada di dalam mana? Hati. Ya, yang kita lihat orangnya baik, orangnya saleh. Tapi siapa yang tahu isi hatinya?
Maka kita tidak boleh menuduh orang lain riya. Ya, sampai benar-benar dia sendiri yang mengatakan dia riya. Maka ini pesan bagi kita. Untuk diri kita hendaknya kita berhati-hati, waspada. Jangan sampai kita terjatuh pada riya. Tapi untuk menghukumi orang lain jangan sekali-kali kita menuduh dia riya. Karena kita nggak tahu apa isi hati manusia. Adapun hadis tentang riya seringkali kita sampaikan dan seringkali mungkin didengar oleh para jamaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sangat panjang, yaitu ada 3 golongan yang akan pertama kali disidang di hari kiamat. Yang pertama siapa? Orang yang seorang qori, orang yang berjihad fi sabilillah. Ya. Ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah aku berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Dia mengatakan qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalan-Mu ya Allah hingga aku pun mati syahid. Tetapi Allah mengatakan kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari faqad qil. Tetapi engkau berperang agar engkau disebut sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani. Ya, karena Allah tahu isi hati manusia dan itu telah didapatkan. Engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Lalu ia pun dilempar ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama. Ya, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa aqra'u wa qara'tu fikal Qur'an. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang telah atau nikmat yang telah kuberikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Ia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Qur'an fik untukmu ya Allah, di jalanmu ya Allah. Lagi-lagi Allah tahu isi hati manusia. Kadzabta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala 'alim. Tetapi engkau belajar agama dan mengajarkan agama agar disebut sebagai orang alim. Ya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari. Faqad qil, dan itu telah kau dapatkan. Dan sama orang ini dilempar ke dalam neraka jahanam. Sedangkan yang ketiga, orang yang bersedekah. Ya, bersedekah. Nikmat yang telah kuberikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ya. Kata orang tersebut, "Ma min sabilin tuhibbu an anfaqtu fiha qad anfaqtu fiha." Ya. Ma min sabilin tuhibbu an unfiqa fiha qad anfaqtu fiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu upaya, suatu cara yang engkau ya Allah suka bagiku untuk berinfak di dalamnya, melainkan aku akan berinfak di dalamnya. Jadi semua ya hal-hal yang memungkinkan bagi dirinya untuk infak dia lakukan. Ya, untukmu ya Allah. Misal ada permohonan bangun masjid, infak. Permohonan bangun ma'had pesantren, infak. Permohonan untuk fakir miskin, infak. Tidak ada satupun yang ditolak. Tetapi lagi-lagi Allah tahu apa yang ada dalam dirinya. Kadzabta, ya, engkau dusta. Akan tetapi engkau berinfak liyuqal jawad, agar engkau disebut sebagai seorang yang dermawan. Faqad qil, dan itu telah kau dapatkan. Maka akhirnya ketiga golongan ini pun dilempar ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud syirik khafi. Syirik asghar, kecil tapi khafi, tersembunyi. Karena orang taunya dia pahlawan. Orang taunya dia orang alim, ahli ibadah, ahli baca Quran. Orang taunya dia dermawan.
Tapi siapa yang mengira ternyata Allah Subhanahu wa taala menyingkap hakikat orang tersebut. Maka ini hendaknya kita arahkan pada diri kita. Apakah kita benar-benar sudah ikhlas dalam beribadah, tidak disusuli oleh riya. Jangan kita menilai orang lain. Ya, jangan sampai kita menilai orang lain, wah riya itu. Padahal ternyata kita yang su'udzon. Ternyata dia amalnya ikhlas. Karena ada kalanya orang menceritakan amalan kepada orang lain. Orang memperlihatkan amalan kepada orang lain bukan riya. Ya, makanya disebut khafi, tersembunyi. Kita nggak tahu. Orang tatkala memberitahukan suatu ilmu atau memberitahukan suatu amalan yang niatnya memang ingin mengajarkan, yang niatnya ingin mencontohkan, maka tidak ada masalah. Infak contohnya. Ya, Nabi SAW pernah suatu ketika mengumpulkan para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah. Namun ternyata di antara mereka tidak ada yang berinfak awalnya. Ya, tidak ada yang memberikan donasi, sumbangan. Namun tiba-tiba salah seorang di antara mereka maju dan memberikan sumbangan, memberikan donasi. Ternyata ini diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Maka beliau mengatakan apa? Di antara sebab hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri dan pahala dari orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Bayangkan, kalau kita niatnya memberikan contoh, memberikan suri tauladan agar memotivasi orang mengerjakan amal soleh, baik. Ya, kita tidak menginginkan dunia, tidak menginginkan pujian, tapi kita ingin agar orang ini semarak dalam beribadah. Ya, agar orang mau bersedekah. Karena nggak ada pancingannya, mungkin orang-orang pada diam. Tapi kita memberikan bismillah. Semoga banyak yang ikuti. Ada yang ikut, senang, alhamdulillah. Berarti dia mampu memotivasi. Nggak ada yang ikut, ya sudah. Lillahi ta'ala. Nah ini. Maka disinilah kita tidak bisa menghukumi orang dengan riya sebatas penglihatan kita. Karena khafi. Apa khafi tadi? Tersembunyi. Niat itu ada di dalam hati. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui niat seseorang. Ya, jangan sekali-kali kita mengecek ataupun memastikan niat seseorang. Ya, menghukumi niat seseorang. Cukuplah diri kita saja yang perlu untuk kita hukumi. Taib. Berikutnya, suatu amal apabila tercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak. Ya. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu. Ya, Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang satu. Maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, untuk bertemu dengan Tuhannya, hendaknya ia beramal amal saleh dan dia tidak menyekutukannya dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu pun juga. Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah mengatakan falyamal amalan salihah. Yang mau bertemu dengan Allah hendaknya ia beramal saleh dan tidak berbuat syirik
dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu pun juga. Nah, yang dimaksud di sini adalah diantaranya syirik kecil. Ya, syirik kecil. Syirik dalam ibadah. Ketika kita harusnya beribadah hanya niatnya lillahi ta'ala, lalu kita menjadikan ibadah kita niatnya adalah pujian dari masyarakat, pujian dari orang, sanjungan dari orang. Disitulah kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun syirik apa? Asghar, syirik kecil. Namun jangan salah, syirik kecil apabila ini kita pelihara dan kita senantiasa tertipu dengannya, bisa berubah menjadi syirik akbar. Gimana caranya? Ketika seseorang misalnya dia awalnya beribadah lillahi ta'ala, namun tatkala ia merasa banyak orang yang melihat salatnya, ia perbagus salatnya, ia perindah salatnya. Semakin banyak mata memandang, semakin bagus salatnya. Keesokan harinya demikian. Ya, ini katakanlah salat sunnah misalnya. Katakanlah salat sunnah. Karena kalau salat wajib nggak boleh kita mengatakan saya takut riya, nggak usah pergi ke masjid lah. Ya, ini bukan riya. Ya, maka justru seseorang meninggalkan suatu amalan karena takut riya, ini adalah riya. Ini perlu kita waspada. Ya, seseorang meninggalkan suatu amalan karena takut riya, maka itu indikasi riya. Artinya apa? Dia beramal atau tidak karena orang. Lalu bagaimana? Kalau mau beramal, beramal saja. Nanti kalau ternyata saya dipuji, ya dilawan. Kalau ternyata saya nanti tambah merasa begini dan begitu, ya dilawan. Kalau Anda tinggalkan, berarti Anda itu beramal karena orang. Nah ini. Ya, misalnya orang yang biasa sholat sunnah, ternyata banyak orang yang melihat, takjub, dia pun semakin giat sholat sunnah. Nah, suatu ketika ternyata setelah sholat wajib nggak ada orang yang lihat, orang pada pulang. Lalu pun dia, nggak ada yang lihat, nggak usah sholat sunnah, langsung pulang aja lah, percuma sholat sunnah nggak ada yang lihat. Maka hati-hati, ini bisa masuk kepada syirik akbar. Kenapa? Karena dia sholat hanya berharap penglihatan dari orang, pujian dari orang. Sudah bukan niatnya lillah, kemudian ada embel-embel riaknya. Ini benar-benar apa? Dia nggak sholat karena nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang yang muji. Nah, ini dikhawatirkan bisa menjadi apa? Syirik akbar. Taib, kita lanjutkan. Maksudnya, jadi maksud dari ayat ini, dan ini merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu, sesungguhnya diriku ini hanyalah manusia seperti juga dirimu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu manusia seperti kita. Maka barang siapa yang menganggap diriku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta, hendaklah ia mendatangkan sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib, yaitu tentang perkara-perkara terdahulu yang pernah disampaikan beliau, seperti tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, atau perkara gaib yang lainnya, melainkan sebatas yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun beliau adalah manusia biasa, namun beliau mendapatkan apa? Wahyu. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan antara kita dengan beliau. Ya. Sehingga berita-berita yang sampai kepada kita tentang kisah-kisah yang disebutkan di sini, itu beliau bukan ngerti hal yang gaib, tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Dan yang beliau tahu sebatas yang diwahyukan, tidak lebih dari itu. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ilah sesembahan yang mereka seru dan mereka ibadahi tidak lain adalah Allah yang Esa.
tidak ada sekutu baginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengannya, yaitu mendapat pahala dan kebaikan balasannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh yang sesuai dengan syariatnya, serta tidak menyekutukan suatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Amal perbuatan inilah yang dimaksudkan untuk mencari wajah Allah Ta'ala semata yang tidak ada sekutu baginya. Nah ini, maka kedua hal tersebut, amal saleh dan tidak menyekutukan Allah, merupakan rukun amal yang makbul, rukun amal yang diterima. Tidak akan diterima suatu amalan apabila tidak terpenuhi kedua rukun ini, yaitu harus benar-benar tulus ikhlas karena Allah, menjauhi perbuatan syirik, dan harus sesuai dengan syariat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi dalil yang tegas tentang syarat atau rukun diterimanya suatu amalan. Ya, yaitu apa? Falyamal amalan salihah. Maka hendaknya ia beramal saleh. Dan amal saleh itu adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu pun juga. Ini adalah keikhlasan. Ikhlas dalam beribadah, ya, ditujukan hanya kepada Allah, tidak ada keinginan, pujian, dan selainnya. Lalu tatkala ia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya akan diterima. Taib. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Assalamualaikum. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, asyirkul asghar, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, qala ar-riya, yaitu ar-riya, yaitu riya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, riya merupakan syirik asghar, syirik kecil, dan di antara hal yang paling dikhawatirkan menimpa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian termasuk juga dalam syirik, yaitu seseorang yang melakukan amal untuk kepentingan duniawi. Tujuan utamanya untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Seperti orang yang menuntut ilmu, menunaikan ibadah haji, atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Ya, tujuan utama. Perhatikan ya, tujuan utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, ya, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Ya, perhatikan. Dalam hadis ini jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan, mimma yubtagha bihi wajhullah. Seharusnya ilmu yang hanya diharapkan wajah Allah, tetapi dia mengharapkan dunia, ya, maka ia tidak akan mencium bau surga. Ini menunjukkan dia beramal bukan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, juga sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radhiya wa illam tu'ta sakhit. Ya, celakalah hamba dinar
celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Apa khamisah? Disebutkan di sini, khamisah adalah pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Artinya orang yang ambisi terhadap dunia, pakaian yang indah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang membedakan. Ya, perhatikan, membedakan sesuatu yang ada kesyirikan di dalamnya dan sesuatu yang tidak termasuk kesyirikan di dalamnya. Apakah itu? Apakah ia ridha jika tidak diberi, jika ia tidak mendapatkan pujian, jika ia tidak disanjung? Atau itu biasa-biasa saja bagi dirinya? Nah ini, hamba dinar adalah ketika ia diberi senang, jika tidak diberi ia marah. Maka demikian pula orang yang beramal, ketika dia mendapatkan pujian dia senang, tapi kalau nggak dapat pujian dia marah, dia benci. Disitulah tanda ketidakikhlasannya. Namun ketika seseorang dengan amal ibadahnya ia mendapatkan nilai plus dari segi duniawi misalnya, dan itu tidak mempengaruhi sama sekali keikhlasannya, ya, ia mendapatkan, ya alhamdulillah, tidak mendapatkan, ya dia tidak masalah. Maka disitulah berarti apa? Tidak termasuk dalam perbuatan syirik. Sampai pun jihad. Dalam satu hadis pernah Nabi SAW memberikan suatu motivasi, ya, ketika seseorang mampu mengalahkan orang lain, memerangi orang lain, ketika ia bisa menjatuhkan musuh, maka ia berhak mendapatkan apa yang dimiliki oleh musuh tersebut. Ya, jadi orang yang bisa menjatuhkan musuhnya, maka ia berhak mendapatkan barang yang ada di dalam musuhnya tersebut. Musuhnya mungkin pas lagi pakai jam tangan bagus, ya, lalu dia perang, wah, musuhnya udah mati, maka dia berhak, ya, lahu salabuhu, dia berhak mendapatkan hal tersebut. Nah, ini motivasi, tetapi tidak mengurangi apa? Nilai pahala jihadnya. Ini hanya sekedar tambahan saja. Niat utama tetap li'a'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ternyata si musuhnya ini kok ada barang berharga, ya alhamdulillah lumayan, kan gitu. Ya itu haknya untuk memotivasi. Ya, tapi kalau musuhnya nggak punya, dia nggak meninggalkan. Oh, kasih situ perang aku pun nggak dua popo. Ya, enggak. Nah, kalau seperti ini baru jelas. Maka dibedakan di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, namun ternyata dia mendapatkan dampak positif dari urusan dunia, dan itu tidak mempengaruhi. Sekali lagi, tidak mempengaruhi. Ya, perhatikan kata Nabi SAW. In u'tiya radhi wa illam tu'ta sakhid. Ini menjadi mizan, timbangan. Diberi senang, ridha, enggak diberi marah. Ini yang menjadi mizan, timbangan. Orang itu riya atau tidak. Maka dari itu kita apa? Jangan sekali lagi menghukumi niat orang. Jangan menghukumi niat orang lain. Ya, kita harusnya sering menghukumi niat kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adapun selanjutnya poin yang D. Bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain, yang pertama, meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat, bahaya, kepada kuburan Nabi, Habib, wali, kiai, dan lainnya, serta bernazar dan menyembelih hewan untuk mereka. Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meminta suatu maslahat, artinya apa? Kita menginginkan suatu kemaslahatan bagi diri kita. Ya, ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan,
ingin mendapatkan jodoh, maslahat untuk diri kita, atau dijauhkan dari madarat bahaya, ya, agar dijauhkan dari sialan, agar dijauhkan dari kemiskinan, agar dijauhkan dari dipecat oleh atasan, tapi mintanya kepada kuburan, ya, baik kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai dan yang misalnya. Maka yang termasuk apa? Kesyirikan. Ya, intinya minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Serta bernadar dan menyembelih hewan untuk mereka. Ya, bernadar dan menyembelih hewan untuk mereka. Ini yang pertama dan banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan yang sepertinya, serta meminta perlindungan kepada jin. Ya, perhatikan ya, dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, ini hakikatnya apa? Sama. Hakikatnya apa? Sama. Ya, dalam istilah syar'i disebut arraf atau kahin, kuhan. Arraf atau kuhan. Ya, yang di antara mereka ada yang membedakan. Ya, ada yang spesialisasinya itu apa? Mengetahui hal yang akan terjadi di masa datang. Peramal. Jadi dia tahu kira-kira apa yang terjadi di masa datang. Mengklaim tahu hal yang gaib. Ada lagi yang satunya, yaitu apa? Yang mengklaim mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Misalnya barang hilang, siapa yang ngambil, di mana barangnya sekarang, gimana cara mencurinya, dan di mana kita bisa menemukannya, dan seterusnya. Nah ini, dua-duanya apa? Sama-sama tercela. Baik kahin maupun arraf, ya. Dan ini di dalam negeri kita dinamai dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar. Yang dimaksud orang pintar tentu orang pintar yang negatif loh ya. Orang pintar, orang yang memang cerdas beda. Ya, tukang ramal, apalagi yang dukun sudah ya, dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, apalagi? Ahli nujum. Ahli nujum itu terkait dengan ilmu nujum, perbintangan. Pelet itu salah satu sihir ya. Nah, ya intinya seperti itulah. Banyak masih di antara orang-orang awam dari kaum muslimin yang mempercayainya, ya, serta meminta perlindungan kepada jin. Termasuk apa? Kesyirikan. Yang ketiga, mempercayai jimat, tongkat, tangkal. Apa tangkal? Iya, tangkal. Apakah ada istilah tertentu? Tangkal itu suatu apa? Alat atau gimana? Susuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan lainnya. Ya, jadi mungkin yang dimaksud adalah penangkal bala dengan menggunakan benda tertentu atau menggunakan bacaan mantra-mantra tertentu. Nah, mantra ada yang keempat nih ya. Yang keempat, mempercayai dan menggunakan jambi-jambi, pelet, guna-guna dan lain-lain. Nah, semuanya ini adalah kesyirikan. Dan masih banyak di kalangan awam yang mengamalkannya, mempercayainya. Hujan kenapa? Pawang hujan. Pawang hujan itu apa yang dilakukan? Apakah diyakini dia yang bisa mengatur hujan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau diyakini dia bisa mengatur hujan, dia tentu masuk pada kesyirikan.
Ya, mendatangkan bisa masuk ke dalam syirik rububiyah. Meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Ya. Nah, itu kalau memang pawang hujan yang dimaksud seperti itu. Ada yang versi lain pawang hujan? Gimana? Beneran pindah. Lah makanya hujan itu termasuk di antara kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setahu saya tidak ada keterangan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewenangan kepada seorang pun makhluknya untuk bisa mengatur hujan. Perhatikan ya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu rekomendasi kepada makhluknya untuk bisa mengatur hujan, maka kita apa? Ya sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Tapi ternyata sejauh ini belum pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan kepada makhluknya untuk bisa mengatur hujan. Ya, enggak pernah ada. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau ada orang yang mengakui, ya, orang yang mengklaim dia bisa mengatur hujan, maka tentu dia telah menyamakan dirinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gimana lagi? Itu secara ilmiah bisa dibuktikan nggak bisa? Berarti itu terkait dengan teknologi, ya. Yang saya maksud tadi adalah yang memang benar-benar dia nggak ada hubungannya. Dan juga beda dengan sholat istisqa. Sholat istisqa itu seseorang meminta kepada siapa? Allah. Bukan orang yang jomba-jambi kemudian dia merasa bisa ngatur hujan. Ya, itu sama seperti dukun tadi. Nah, adapun tadi yang disampaikan gimana caranya membuat hujan buatan, ya kita kembalikan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya nggak tahu ilmunya, tanyakan kepada ahlinya. Ya, dan kalau memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, memang benar-benar bisa membuat hujan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan teknologi, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling zalim dan dosa yang paling besar yang tidak diampuni Allah Azza wa Jalla. Jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertobat. Jadi, kalau dia tidak bertobat kepada Allah SWT, maka dia tidak akan diampuni kalau itu syirik akbar. Adapun orang yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya sebelum ia meninggal dunia. Kemudian, orang yang berbuat syirik adalah orang sesat, berbuat zalim yang besar di muka bumi ini, dan berbuat dosa yang paling besar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat? Ini yang bilang sesat siapa? Allah. Ya, kita hanya membawakan ayat Al-Quran. Kita hanya membacakan ayat Al-Quran. Tetapi yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat? Siapa yang dimaksud? Mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Yad'u bisa diartikan menyeru, berdoa, menyembah kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak dapat memperkenankan, mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
Ya, jadi tidak ada yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana tidak bisa mengabulkan doanya, bahkan tidak bisa memahami isi doanya. Ya, yang dimaksud dengan lalai atas apa dari memperhatikan doa itu apa? Ya tidak bisa memahami, seperti orang yang sudah mati. Orang yang sudah meninggal dunia, mau kita ajak bicara berapa kali pun tidak paham ucapan kita. Mau kita mintai berapa kali doa pun tidak akan bisa. Jangankan menjawab doa kita, mendengar doa kita saja nggak bisa. Illam tasma'u. Nah, apa kata Allah SWT? Innal ladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyuruh mereka, mereka enggak dengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka dengar, mereka enggak bisa ngabulkan doa kalian. Jadi di awal Allah sudah tetapkan mereka tidak mendengar doa. Ya, maka siapa yang lebih sesat? Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang semacam ini. Makanya orang yang berbuat syirik adalah orang yang sesat berdasarkan nas Al-Qur'an. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya tatkala menasihatinya, memberi pelajaran padanya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya, maka perbuatan syirik adalah perbuatan zalim, sesat dan zalim. Dan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Ya, jadi ini jelas insyaallah. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang sesat, orang yang zalim, dan orang yang melakukan dosa besar. Sehingga kita wajib untuk memperhatikan dosa syirik. Dan yang terakhir, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekalian kita habiskan akibat orang yang berbuat syirik. Akibat orang yang berbuat syirik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dengan catatan apabila sampai mati dia tidak bertobat. Kalau bertobat, tidak ada satupun yang tidak Allah ampuni, sampai pun syirik, asalkan dia bertobat dan memenuhi syarat-syarat taubat, sampai pun itu syirik. Ya, inilah kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, meskipun barangkali ada hukuman untuk kita, ya, ada siksaan untuk kita, tetapi paling tidak ketika kita bertobat dari kesyirikan, insya Allah Allah akan mengampuninya. Ya, adapun dalilnya surat An-Nisa 48 tadi sudah kita bacakan. Kita ulangi lagi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Maka ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat. Yang pertama, tidak diampuni apabila ia tidak bertaubat. Yang kedua, orang yang berbuat syirik telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sama seperti ayat di atas, bedanya apa? Pada akhir ayat.
Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Jadi orang yang berbuat syirik adalah orang yang telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Perhatikan, ya, seperti yang sering kita sampaikan, orang yang berbuat syirik kepada Allah rata-rata yang ingin ia dapatkan apa? Dunia atau akhirat? Dunia. Agar dia bisa nyaman hidup di dunia dengan harta, tahta, kesenangan-kesenangan yang menipu. Itu yang dia inginkan. Gak ada ceritanya orang berbuat syirik agar masuk surga. Ya, orang berbuat syirik agar dia bisa menjadi ahli ibadah, agar dia bisa menjadi orang yang saleh. Rata-rata orang berbuat syirik kepada Allah ingin dunia, ingin mendapatkan kenyamanan, kenikmatan dunia. Namun ternyata justru sebaliknya. Orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak akan pernah tenang dunianya. Kalaupun dia merasa tenang dan nyaman, itu hanyalah ketenangan dan kenyamanan yang menipu. Zahirnya tenang, tapi batinnya pasti was-was, pasti rusak. Ya, apalagi orang yang benar-benar sudah tergantung, sudah bergantung pada sesuatu, contohnya jimat. Dia akan senantiasa bergantung pada jimat tersebut, sehingga apabila dia tidak menemukan jimatnya, apa yang terjadi? Dia akan bingung, dia akan galau, goncang, stres. Nah ini menunjukkan dia telah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun tidak akan pernah tenang hidupnya. Kalaupun dia tenang dengan jimat, itu hanya ketenangan yang menipu, ketenangan yang menipu. Maka orang berbuat syirik tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Meskipun sekali lagi orang yang berbuat syirik itu ingin agar hidupnya nyaman, tentram. Sekali lagi itu hanyalah tipuan. Yang keempat, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dari malaikat tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu diberikan hanya kepada orang yang diizinkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil Allah ridha syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada orang yang berbuat syirik. Yang kelima, orang yang berbuat syirik diharamkan Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga. Berarti tempatnya di mana? Neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Jadi Allah larang dia untuk masuk surga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya, maka orang yang berbuat syirik tidak akan pernah masuk surga. Yang keenam, yang terakhir, orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amal-amal kebajikan yang pernah dilakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
Ya, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan gugurlah seluruh amalan yang telah mereka kerjakan. Sekali saja kita berbuat syirik kepada Allah dengan syirik akbar, maka gugurlah selama ini yang telah kita amalkan, kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun syirik kecil, maka saat itu sajalah amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ini bedanya syirik kecil dengan syirik besar. Syirik besar menggugurkan seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Syirik kecil akan menggugurkan amalan yang saat itu kita lakukan. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya, dan sungguh telah diberikan wahyu kepadamu dan kepada orang-orang dan pada nabi-nabi sebelummu. Ya, ayat ini diarahkan kepada siapa? Ya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Diarahkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? La in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, sungguh akan gugurlah, hapuslah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, perhatikan, sekelas Nabi SAW kalau sampai berbuat syirik maka tidak ada ampun. Namun tidak pernah Nabi SAW berbuat syirik kepada Allah. Hanya saja ini untuk menegaskan, kalaupun Nabi berbuat syirik, maka pasti akan sama nasibnya. Tidak ada ampun. Amalannya gugur dan termasuk orang yang merugi. Lalu bagaimana dengan selain Nabi? Tentu lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesailah pelajaran kita di bab yang ke-7 tentang masalah syirik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, bab yang ke-8. Nah, penjelasan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya. Safar menggunakan ramalan bintang, BMKG. Taib, Badan Meteorologi, itu ya? BK, BM. Jadi pokoknya itulah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, badan tersebut apakah ini badan yang teruji secara ilmiah? Apakah mereka ya memiliki alat yang bisa dijadikan sebagai apa istilahnya? Yang saya pahami sebagai alat bantu saja. Ya, mungkin mengukur kecepatan angin, ya mengukur kecepatan apa awan gimana? Saya nggak tahu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau itu terkait dengan sains, ilmu pengetahuan, dan tidak ada kaitannya dengan kesyirikan, keyakinan yang syirik terhadap masalah bulan itu bagaimana? Meyakini kalau muncul bulan ini maka akan terjadi ini dan itu. Ya, ketika muncul bulan ini maka akan terjadi sial, akan terjadi bencana. Ini jelas. Apa hubungannya antara bulan di atas dengan bencana di dalam bumi? Tapi kalau ternyata dengan alat tertentu bisa mendeteksi adanya angin yang kencang, curah hujan, ya awan yang akan berpotensi hujan. Nah ini wallahu alam. Ya, kalau emang itu secara ilmiah murni masalah sains pengetahuan, tidak ada masalah. Dan kita tidak termasuk tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Mau pergi kemana? Ke daerah Jombang misalnya. Wah, menurut perakiran cuaca Jombang hujan deras. Wis kasih tahu wis, kok timbangannya mogok, tidak ada masalah.
Ya, tidak ada masalah. Ya. Toh itu juga bukan ramalan apa yang pas paten gitu ya. Itu hanya perakiraan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di dalam masyarakat sering ada ritual-ritual yang dilakukan masyarakat, misalnya ritual 7 bulanan, ritual turun tanah, menentukan pitung untuk hari pernikahan. Pertanyaan, termasuk syirik besar atau syirik kecil? Dilihat apa keyakinannya. Kalau dia meyakini dengan sebab ini Allah menjadikan bahaya, bencana, menjadikan bahagia, maka ini masuk syirik kecil. Seperti tadi kita sampaikan masalah jimat. Kalau diyakini jimat ini hanya sebagai sebab, Allah memberikan apa? Pertolongan. Allah menghindarkan dari bahaya, maka ini masuk syirik kecil. Demikian pula keyakinan tersebut. Ya, dilihat keyakinannya. Kalau dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan melalui ramalan, melalui tanggalan-tanggalan tersebut, maka dia terjatuh pada syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini ini memang akan benar-benar terjadi, ya, hari ini memang hari yang sial dengan sendirinya, sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkaitkan antara sebab dan musabab. Pokoknya kalau sudah bulan ini pasti sial, ya, maka jatuh pada syirik apa? Besar. Bagaimana caranya memberitahu bahwa tindakan tersebut termasuk syirik dan berdosa tanpa mengakibatkan tersinggung? Karena tujuan mereka mentaati apa kata orang tua. Ya, agak bandel dikit lah. Ya, kita nggak percaya. Kita nggak usah ngomong macam-macam, cukup kita nggak ngamalkan. Loh kok nggak dikasih lampu hari-harinya? Nggak apa-apa. Ya. Ya, hemat listrik. Hemat listrik, ya. Hemat-hemat dan sebagainya. Dan buktikan tidak akan terjadi apa-apa. Ya, buktikan tidak akan terjadi apa-apa. Nah, itu cara pendidikan yang insya Allah manjur. Artinya, ya, kita harus meninggalkan yang pertama, tanpa perlu kita mendebat. Cukup kita praktekkan sendiri. Ya, kita katakan kepada mereka insya Allah tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa. Bismillah. Nah, kita yakin, dan setelah itu yakinlah jika memang kita tauhidnya kuat, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, jadi cara seperti itu insya Allah cara yang cukup manjur daripada kita berdebat dalam masalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Soalnya ini gak yakin. Dengan pernikahan, kemudian acaranya itu lancar, nggak ada hujan, nggak ada ini. Kemudian ada si Frank itu tanya, alhamdulillah acaramu itu tidak ada hujan, hujan. Kemudian si Frank tadi bercanda, dia itu gini, iya tadi ada pawang hujan gini, tapi seharusnya dia itu bercanda. Nah, ketika padahal nggak ada pawang hujan. Ya, nggak ada. Yang tanya tadi gimana statusnya si Fulan tadi itu, ketika kamu jawab tadi itu gimana kayak gitu. Kemudian ketika si Fulan itu percaya dan ketika dia itu mengamalkan pasti tadi si Fulan tadi mempercayainya. Gimana statusnya hukumnya si Fulan A sama si Fulan B? Si Fulan A berdosa karena dia telah berdusta yang pertama. Yang kedua, dia telah mengajarkan kesyirikan. Jadi dosanya adalah dosa dusta dan dosa mengajarkan kesyirikan. Ya, kalau sampai ternyata si Fulan B tadi itu tertipu dan sampai berbuat syirik, maka si Fulan A ya akan menanggung dosanya sampai dia benar-benar mencabut ucapan tersebut dan dia bertobat dari dusta dan mengajarkan kesyirikan. Dia tentu si Fulan B tetap berdosa karena dia yang berbuat syirik, yang ngajari si Fulan A. Ya,
dua-duanya berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sampaikan? Apakah perlu hati-hati juga dalam berucap, misalnya besok hari libur apa? Hari Paskah atau misalnya hari meninggalnya Nabi Isa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau berhati-hati dan kita menjaga lisan untuk berlepas diri dari peringatan-peringatan tersebut, ini bagus. Ya, dan itu yang harus kita lakukan. Dalam setiap berucap kita benar-benar perhatian. Jangan sampai ucapan kita ada indikasi kita setuju dengan hari tersebut. Jangan sampai ada indikasi kita ridha dengan hari tersebut. Ya, adapun orang yang mengucapkannya hanya sekedar lihat tanggalan, tentu tidak bisa kita katakan dia ridha. Perhatikan ya. Yang lebih afdol kita hati-hati dalam mengucapkan. Ya, besok apa? Tanggal merah, libur. Libur apa? Ya, kita nyelimur atau apa? Ya, nggak ada. Ini yang lebih afdol misalnya. Ya, suruh dia lihat tanggalan lah Ustaz. Ini semakin kita bisa begitu, kita semakin berlepas diri dan tidak ridho dengan adanya peringatan tersebut. Ya, tanggal merah. Makanya di sebagian tanggalan yang insya Allah sudah mengenal tentang sunnah, tanggal merah libur nasional aman sudah. Ya, tanggal merah itu merah, tapi nggak disebutkan libur dalam rangka apa, demi untuk tidak ada kesan meridhoi peringatan di hari tersebut. Cukup ditulis hari libur nasional, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Ini harus tampakkan. Ya, nah, adapun orang yang dia sama sekali nggak niat meridhoi peringatan hari tersebut, dia hanya sekedar yang dia tahu hari ini libur A, libur B, libur C dan lain sebagainya, refleks di lisannya, maka tentu tidak bisa kita hukumi dia ridho terhadap kekufuran. Ya, itu saja, dan nggak bisa kita katakan dia berdosa karena kita nggak tahu niatnya apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika Qori membaca Al-Quran, awalnya dia niat untuk mempelajari Al-Quran, membaca, ketika di tengah-tengah mungkin lebih tinggi misalnya, hingga merekam diri sambil gimana dia menjaga niat agar tetap pada niat. Ya masing-masing orang tahu ya tentang diri sendiri. Ya kita nggak bisa mengatakan harus begini karena ya kita yang paling tahu tentang diri kita. Apakah dengan cara seperti itu kita bisa terjerumus pada riya? Orang-orang berbeda-beda. Ada yang memang benar-benar tidak, ya nggak ada sama sekali niatan, ya, dan kita nggak bisa memastikan. Sampai pun merekam suaranya sendiri. Dia niatkan untuk apa? Mungkin untuk evaluasi, mungkin untuk ya agar orang mendapatkan manfaat, apalagi suaranya indah. Niatnya hanya untuk berbagi, ya niatnya untuk membuat orang suka Al-Quran. Nah kan kita nggak tahu. Ya, minta rekaman suaranya antum. Misalnya, ternyata dengan itu dia menjadi lebih suka membaca Al-Quran. Dia lebih semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Akan dapat pahala meskipun dari suara kita, ya maka kita yang paling tahu dan kita nggak bisa menghukumi. Sekali lagi kita nggak bisa menghukumi. Kiat-kiatnya ya luruskan niat itu saja dan yakinkan diri kita nggak riya. Kalau sampai riya segera cabut, ya segera kita berlepas diri, segera kita bertobat dan kita evaluasi lagi. Berarti saya nggak boleh sampai pada taraf rekam misalnya. Jadi kalau awalnya nggak ada riya tapi gara-gara rekaman jadi riya, wah berarti saya jangan ngerekam saat ini. Sudah, stop. Yang lalu kita minta ampun kepada Allah. Selanjutnya karena kita belum bisa menjaga hati, nggak usah ngerekam. Ya, dan ini kan bisa berubah dengan berjalan waktu. Ini nggak bisa kita menghukumi saat ini riya dalam kondisi seperti ini dan saat itu riya dalam kondisi seperti itu. Balil insan ala nafsihi basirah.
Manusia paling mengetahui tentang dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang disampaikan? Baiklah, cukup dulu ya. Kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.